perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yaitu saya, Ria Febriani, dan teman saya, Yolanda Adesa Putri. Nah, pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi evolusi tumbuhan. Adapun sebab materi evolusi tumbuhan, yaitu yang pertama, pengertian tumbuhan, yang kedua, evolusi tumbuhan, yang ketiga, bryophyta, yang keempat, evolusi tumbuhan vaskuler, yang kelima, tumbuhan vaskuler tak berbiji, dan yang terakhir yaitu tumbuhan vaskuler berbiji. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian tumbuhan. Tumbuhan adalah eukariota multiseluler yang bersifat autotrof fotosintetik, di mana sel-sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, dan tumbuhan juga menyimpan kelebihan karbohidratnya dalam bentuk pati. Karakteristik tumbuhan sama dimiliki oleh alga, bahkan tumbuhan memiliki lebih banyak karakteristik yang sama dengan kekerabatan terdekat tumbuhan dari kelompok alga, yaitu alga hijau atau yang biasa kita kenal dengan Charophyta. Nah, para peneliti telah menemukan homologi antara Charophyta dan tumbuhan, di antaranya yang pertama yaitu kloroplas yang homolog. Di antara semua protista fotosintetik, hanya alga hijau yang menyamai tumbuhan dalam hal memiliki klorofil B dan beta-karoten sebagai pigmen aksesoris. Yang kedua yaitu kemiripan biokimiawi. Nah, pada kemiripan biokimiawi ini dilihat dari selulosa, di mana selulosa adalah komponen struktural dinding sel pada sebagian besar alga hijau. Nah, suatu karakteristik yang sama juga dimiliki oleh tumbuhan. Jadi, alga hijau atau yang biasa kita kenal dengan Charophyta dan tumbuhan memiliki komponen dinding sel yang selulosanya menyusun 20-26% dari bahan pembentuk dinding sel. Nah, yang ketiga yaitu kemiripan dalam mekanisme mitosis dan sitokinesis. Nah, selama pembelahan sel pada Charophyta dan juga pada tumbuhan, seluruh selubung nukleus menyebar selama akhir profase, dan gelendong mitotik tetap bertahan sampai sitokinesis dimulai. Selanjutnya yang keempat yaitu kemiripan dalam ultrastruktur sperma, di mana dalam rincian ultrastruktur sperma, Charophyta lebih mirip dengan tumbuhan tertentu daripada alga hijau lainnya. Dan yang terakhir yaitu hubungan genetik. Nah, para ahli sistematika molekuler telah memeriksa gen nukleus tertentu dan RNA ribosom pada Charophyta dan juga pada tumbuhan. Dan data tersebut sudah sesuai dengan bukti-bukti lainnya yang menempatkan Charophyta sebagai kerabat terdekat terhadap tumbuhan. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu evolusi tumbuhan. Evolusi pada dasarnya berarti proses perubahan dalam jangka waktu tertentu yang meliputi perubahan sifat-sifat yang diwariskan dalam suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, tumbuhan juga mengalami evolusi. Berdasarkan catatan fosil yang ada, sejarah adaptasi daratan oleh tumbuhan terdapat 4 periode utama pada evolusi tumbuhan. Nah, keempat periode tersebut merupakan radiasi adaptif yang mengikuti evolusi struktur bagi peluang kehidupan di darat. Nah, ini merupakan skema keanekaragaman merefleksikan sejarah evolusi kingdom tumbuhan. Nah, ini merupakan skema dari tumbuhan darat, di mana tumbuhan darat terbagi menjadi tumbuhan tidak berpembuluh dan juga tumbuhan berpembuluh. Untuk tumbuhan tidak berpembuluh terbagi menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut sejati. Sedangkan tumbuhan berpembuluh terbagi menjadi 2, yaitu tumbuhan tanpa biji, yang terbagi lagi menjadi Lysophytes dan juga Pteridophyta. Dan tumbuhan berbiji terbagi menjadi Gymnospermae dan juga Angiospermae. Nah, periode yang pertama. Selama masa
Ordovisian zaman Paleozoikum sekitar 475 juta tahun yang silam, asal mula tumbuhan diduga berasal dari nenek moyang akuatik, di mana adaptasi terhadap kehidupan di darat dibuktikan oleh adanya sporopolonin dan gametogia berlapis yang melindungi gamet dan juga embrio. Nah, adaptasi ini terjadi pada Bryophyta yang merupakan tumbuhan darat pertama. Jadi pada periode pertama ini terdapat tumbuhan darat pertama yang dikenal dengan Bryophyta. Nah, Bryophyta ini tidak memiliki jaringan pembuluh. Maka Bryophyta dikenal sebagai tumbuhan non-vaskuler atau tumbuhan yang tidak berpembuluh. Selanjutnya yaitu periode kedua. Pada periode kedua, diverifikasi tumbuhan vaskuler selama masa Devon awal, sekitar 420 juta tahun silam, di mana pada saat periode kedua ditemukan tumbuhan vaskuler pertama yang tidak memiliki biji, dan keadaan ini masih ditemukan pada paku-pakuan. Selanjutnya, periode ketiga. Periode ketiga ini dimulai dengan kemunculan biji, yaitu struktur yang mempercepat kolonisasi daratan dengan cara melindungi embrio tumbuhan dari kekeringan dan ancaman lainnya. Nah, pada saat periode ketiga, tumbuhan vaskuler berbiji pertama muncul sekitar 360 juta tahun silam, di mana tumbuhan berbiji awal bijinya tidak terbungkus dengan ruangan khusus, dan tumbuhan ini hidup bersama dengan tumbuhan lainnya yang mendominasi bentang alam sekitar lebih dari 200 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, yaitu periode tumbuhan yang keempat. Evolusi tumbuhan terjadi pada masa Kreta atau zaman Mesozoik sekitar 130 juta tahun yang lalu. Periode keempat ini ditandai dengan kemunculan tumbuhan berbunga yang memiliki struktur reproduksi agak rumit, di mana biji dilindungi oleh ruangan yang disebut dengan ovarium. Nah, berapapun juga telah lama diyakini bahwa tumbuhan berevolusi dari alga hijau, yaitu Protista fotosintetik yang hidup di air. Kelompok alga hijau berkembang sangat pesat sehingga keanekaragamannya juga tinggi. Kini banyak bukti yang mengarahkan kekerabatan jenis alga hijau yang termasuk Charophyta dengan tumbuhan. Nah, pada evolusi tumbuhan juga terdapat keterbatasan studi evolusi tumbuhan. Yang pertama yaitu fosilisasi kurang memungkinkan. Nah, tumbuhan tinggi tidak dapat berpindah, sehingga kecil kemungkinan terjadinya fosilisasi apabila tumbuhan di tempat yang tidak memungkinkan terjadinya proses fosilisasi. Yang kedua yaitu tumbuhan cenderung menggugurkan bagian-bagiannya. Jadi, daun dan juga polen yang mengalami fosilisasi mungkin dapat dinyatakan sebagai spesies yang berbeda, karena sepintas lalu tidak tampak adanya hubungan organik satu sama lain, meski pada kenyataannya berasal dari tumbuhan yang sama. Nah, selain itu, evolusi tumbuhan terbagi menjadi 6 periode, yaitu periode yang pertama yang dikenal dengan periode Kambrian. Pada periode Kambrian ini ditemukan fosil Eucnesia, yaitu mikroalga berdaun tipis seperti daun palem hijau yang menyerupai lumpur laut modern. Nah, ini merupakan gambar dari fosil Eucnesia. Yang kedua yaitu periode Ordovician. Pada periode Ordovician ini muncul tumbuhan darat pertama, yaitu muncul tumbuhan Bryophyta. Nah, yang ketiga yaitu periode Silurian. Nah, pada saat periode Silurian yaitu muncul tumbuhan vaskuler pertama. Tumbuhan yang pertama muncul yaitu Cooksonia sp. Pada akhir Silurian, keturunan yang mampu hidup di tanah gersang telah muncul dan mulai menempati lingkungan yang baru. Kelompok tumbuhan itu disebut sebagai tumbuhan apabila memenuhi syarat. Yang pertama, mengandung klorofil A dan juga B. Yang kedua, kekurangan daya gerak atau daya berpindah tempat dengan cara pengkerutan serabutnya. Yang ketiga, mempunyai tubuh yang tersusun dari banyak sel yang berlainan untuk membentuk jaringan dan juga organ. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan keturunan yang disebut embrio yang berkembang sebagian dan dilindungi serta diberi makna untuk masa tertentu dalam tubuh induknya. Selanjutnya, periode Devonian. Pada periode Devonian ini, tumbuhan sudah berkembang dengan cepat dan mengarah pada dominasi tumbuhan pakis. Selanjutnya yaitu periode
Carboniferous. Nah, pada saat periode Carboniferous, tumbuhan menggunakan spora sebagai alat reproduksi di lingkungan yang lembab. Nah, pada akhir periode ini ditemukan Lysopoda raksasa yang dinamakan dengan Lepidodendron. Periode yang terakhir yaitu periode Permian. Nah, tumbuhan yang didominasi pada periode Permian yaitu paku-pakuan. Awal periode ini ditemukan banyak Autunea dan Maratitia, yaitu jenis tumbuhan paku. Selanjutnya munculnya tumbuhan konifer dan ginkgo. Dan akhir dari periode ini Lepidodendron dan Sigillaria jarang ditemukan. Nah, dapat disimpulkan dari keenam periode tersebut bahwa tumbuhan yang sudah memiliki sistem pembuluh plum dan silem sudah ada sejak periode Silur, sekitar 425 lebih kurang 10 juta tahun yang lalu, yaitu pada akhir periode Devon mulai munculnya 4 kelompok tumbuhan yang keturunannya masih dapat kita jumpai pada masa sekarang. Nah, adapun keempat kelompok tersebut meliputi Psilopsida, Sphenopsida, dan Pteropsida, serta Gymnosperma primitif yang dikenal dengan sebutan paku biji. Nah, ini merupakan gambar dari fosil Eucnesia, fosil Cooksonia sp, fosil Lycopsilea inundata, dan fosil Eucnesia. Nah, keturunan jenis paku biji yang dapat kita jumpai pada saat sekarang ini adalah pakis dan ginkgo. Jenis Gymnosperma tersebut terus berevolusi dan pada akhir periode Trias sekitar 10 juta tahun yang lalu mulai muncul konifer. Kemudian pada periode Jura sekitar 5 tahun yang lalu tumbuhan Angiosperma yang muncul mulai terdapat di daratan. Nah, selanjutnya evolusi menghasilkan jenis Angiosperma modern yang mulai mendominasi dunia tumbuhan sejak awal periode Kreta sekitar 70 tahun yang lalu. Sejak periode tersebut, jenis-jenis Angiosperma dapat dijumpai dengan mudah hampir di setiap habitat. Nah, Angiosperma dibagi ke dalam dua kelas, yaitu kelas dikotil dan juga monokotil berdasarkan jumlah kotiledon yang terdapat di dalam biji. Nah, tumbuhan jenis dikotiledon muncul lebih dahulu di permukaan bumi dan kemudian diikuti oleh tumbuhan monokotil. Nah, walaupun evolusi tumbuhan ini tidak ada bukti fosil secara langsung, tetapi diduga pada periode Prakambium sebelum era Paleozoik, saat laut bertemu daratan, alga hijau telah mengembangkan ciri-ciri yang memungkinkan bertahan hidup dalam periode kekeringan yang sebentar-sebentar. Nah, kemiripan antara tumbuhan dan ganggang hijau atau alga hijau ini antara lain yang pertama yaitu struktur selulosa dinding sel, yang kedua yaitu mekanisme pembentukan lempeng sel, yang ketiga peroksisom, yang keempat sperma berflagel, dan yang terakhir yaitu gen inti dan juga kloroplas. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah dari kelompok Bryophyta atau kelompok tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan darat awal yang berevolusi dari jenis yang hidup di air. Adaptasi ini belum sempurna sehingga Bryophyta memerlukan tempat hidup yang lembab. Bryophyta menunjukkan adaptasi penting dengan kehidupan darat, yaitu adanya archegonium atau gametofit betina dan juga antheridium atau gametofit jantan. Lalu, tumbuhan lumut ini tidak bisa terlepas dari air karena dia memerlukan air dalam proses reproduksinya. Mengapa? Dikarenakan antheridium ini kan menghasilkan sperma yang berflagel sama halnya seperti alga hijau, yang dimana sperma ini harus berenang terlebih dahulu untuk membuahi sel telur. Kemudian ketika sudah dibuahi akan menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio di dalam selubung pelindung organ betina. Sekalipun embrio ini telah terlindung sedemikian rupa, tetapi sebenarnya Bryophyta itu belum sepenuhnya terbebas dari kehidupan air. Adapun yang menjelaskan bahwa Bryophyta ini hidup di tempat yang lembab dikarenakan
ada proses imbibisi pada hamparan lumut tersebut. Jadi, ketika ada air, maka air tersebut disebarluaskan ke tanaman lumut secara cepat melalui proses difusi. Kelompok Bryophyta dibedakan menjadi 3, yaitu ada lumut daun atau Bryophyta, kemudian ada lumut hati, Hepatophyta, dan juga lumut tanduk atau Anthoxerophyta. Yang pertama adalah lumut daun. Lumut daun ini berkelompok seperti hamparan yang lunak yang bersifat menyerap air. Nah, masing-masing tumbuhan ini memiliki rhizoid sebagai alat untuk melekat pada substratnya. Kemudian lumut daun ini mempunyai bagian yang mirip akar, mirip daun, dan juga mirip batang, tetapi sebenarnya itu bukanlah daun, akar, dan juga batang sejati, karena lumut ini sifatnya adalah talus, bukan yang dapat dibedakan antara batang, daun, dan juga akarnya. Nah, salah satu contoh dari lumut daun ini adalah sphagnum atau lumut gambut, yang dimana lumut ini menempati 3% dari daratan bumi, sehingga lumut daun ini sangat berperan dalam proses pengikatan karbon di muka bumi. Lalu ada Hepatophyta atau lumut hati. Lumut hati ini tubuhnya terdiri dari beberapa lobus seperti bentuk hati. Lalu siklus hidupnya mirip dengan lumut daun, yaitu memiliki fase seksual dan juga aseksual. Secara aseksualnya dengan membentuk gema yang terdapat di dalam mangkuk dan kemudian akan terpental keluar dari mangkuk oleh tetesan air hujan. Nah, kelompok yang 3 adalah lumut tanduk atau Anthoxerophyta. Disebut lumut tanduk karena memang sporofitnya ini membentuk kapsul yang memanjang mirip dengan tanduk. Berdasarkan penelitian asam nukleat, diperoleh bukti bahwa lumut tanduk ini merupakan kelompok Bryophyta yang paling dekat kekerabatannya dengan tumbuhan vaskuler atau tumbuhan berpembuluh. Nah, ketiga divisi Bryophyta tersebut telah berhasil hidup di darat dan beradaptasi selama lebih dari 450 juta tahun. Bahkan diyakini bahwa pada 50 juta tahun pertama sejak lahirnya komunitas darat, lumut merupakan satu-satunya tumbuhan yang mendominasi di daratan. Pada tumbuhan vaskuler, tubuhnya juga berdiferensiasi menjadi akar, daun, dan juga batang yang sejati. Sistem perakaran di bawah permukaan tanah ini berfungsi untuk menyerap air dan juga zat hara. Kemudian ada sistem tunas di atas permukaan tanah yang nantinya akan menghasilkan daun yang berfungsi untuk menyelenggarakan proses fotosintesis. Kemudian pada bagian batang terdapat jaringan vaskuler atau pembuluh yang membentuk sistem pembuluh angkut. Sistem pembuluh angkut ini terdiri dari xilem dan juga phloem, yaitu xilem adalah pembuluh kayu dan juga phloem ini adalah pembuluh tapis. Pembuluh kayu yang berbentuk tabung sebenarnya merupakan sel mati, tetapi dindingnya masih merupakan sistem pipa kapiler mikroskopis untuk mengangkut air dan juga zat hara dari akar ke bagian tubuh tumbuhan. Kemudian ada juga phloem yang merupakan jaringan yang hidup. Sel-selnya ini hidup dan juga berfungsi menghantarkan makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Lalu, berbagai fosil tumbuhan ini ditemukan pada lapisan sedimen di masa silur dan juga masa devon. Tumbuhan ini terfosilkan dengan sangat indah hingga tampak susunan jaringan mikroskopisnya. Fosil tumbuhan yang tertua adalah Cooksonia yang ditemukan di lapisan silur di Eropa dan juga di Amerika Utara. Nah, temuan di dua benua yang berbeda ini menunjukkan bahwa dahulunya kedua benua ini merupakan satu kesatuan wilayah. Perbedaan Cooksonia dengan Bryophyta adalah pada siklus hidupnya. Pada Bryophyta, siklus hidupnya yang dominan adalah tahap gametofit, tetapi pada tumbuhan vaskuler awal, yaitu Cooksonia, ini tahap sporofit yang dominan, yang ditandai dengan adanya sporangia. Nah, sporofit Cooksonia ini juga bercabang, yang menunjukkan bahwa adanya kemajuan dari Bryophyta itu sendiri yang tidak bercabang. Adapun percabangan ini berfungsi untuk meningkatkan jumlah sporangia dan juga spora yang dihasilkan oleh tubuh tumbuhan, sehingga dapat lebih banyak menghasilkan jumlah keturunan. Selanjutnya ada evolusi tumbuhan vaskuler yang tidak berbiji. Nah, tumbuhan vaskuler yang tidak berbiji ini dimulai sejak 360 juta tahun silam, yaitu pada masa karbon. Kemudian berkurangnya dominasi generasi gametofit dalam evolusi tumbuhan merupakan bentuk kecenderungan tumbuhan
untuk beradaptasi dengan kehidupan darat. Pada jenis paku-pakuan ada dua macam tumbuhan sporofit, yaitu paku homospora dan juga paku heterospora. Homospora ini adalah satu tumbuhan paku yang hanya memiliki satu gametofit saja, yaitu apakah paku yang memiliki gametofit antheridium, betina atau jantan, atau memiliki gametofit betina, yaitu archegonium. Sedangkan paku heterospora ini yang memiliki dua gamet di dalam satu tumbuhannya. Nah, tumbuhan paku itu dibedakan menjadi tiga, ada Lycophyta, kemudian ada Sphenophyta, dan juga Pterophyta. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir adalah evolusi tumbuhan vaskuler yang berbiji. Disebut juga tumbuhan berbiji karena memang menghasilkan biji, dan termasuk tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan juga daun sejati, atau istilah lainnya disebut dengan Cormophyta, dan juga menghasilkan bunga yang disebut dengan Anthophyta. Lalu, tumbuhan yang sudah berbiji ini memiliki plastida yang mengandung klorofil A, kemudian klorofil B, dan juga yang bersifat autotrof. Dan ciri-ciri lainnya adalah termasuk sel eukariotik dan mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin yang membuat batangnya itu lebih kokoh. Kemudian merupakan organisme yang multiseluler dan juga memiliki berkas pengangkut yang xilem dan juga phloem tersebut. Nah, ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada Gymnospermae atau kelompok tumbuhan biji yang terbuka, dan juga ada Angiospermae, yaitu kelompok dengan biji yang tertutup oleh karpel, oleh daun buahnya. Kemudian yang Gymnospermae ini disebut biji terbuka karena memang tidak tertutup oleh daun buah atau karpela. Umumnya memiliki struktur daun yang tebal, banyak cabangnya, tudung daun membentuk konifer, dan juga belum memiliki bunga sesungguhnya. Jadi Gymnospermae ini memiliki alat perkembangbiakan yang disebut dengan strobilus. Gymnospermae ini dibedakan menjadi 4 kelompok. Ada Cicadophyta, yaitu contohnya adalah Cicasserum pii atau pakis haji, kemudian ada Pinophyta atau Pinus mercusii, kemudian ada Gnetophyta yaitu Gnetum nemon atau melinjo, dan juga ada Ginkgophyta atau contohnya adalah Ginkgo biloba. Kelompok yang terakhir adalah Angiospermae atau kelompok biji yang tertutup. Disebut biji tertutup ini karena bijinya itu terbungkus oleh daun buah. Kemudian memiliki alat reproduksi berupa bunga yang sempurna yang terdiri dari benang sari, putik, bakal buah, bakal biji, mahkota, kelopak, dan juga tangkainya. Nah, evolusi bunga ini sendirilah yang menjadi ciri-ciri khusus adanya evolusi pada tumbuhan. Kemudian reproduksi generatifnya mengalami 2 kali pembuahan dengan pembuahan ganda yang menghasilkan zigot, di mana zigot ini dihasilkan dari inti generatif 1 yang membuahi ovum atau sel telur, yang kemudian nanti menjadi zigot dan juga menjadi embrio. Lalu pembuahan yang kedua adalah pembuahan dari inti generatif 2 yang membuahi inti kandung lembaga sekunder yang kemudian akan menjadi endosperme atau seperti plasenta yang menutrisi bijinya. Nah, Angiospermae ini dibedakan menjadi 2, yaitu monocotyledon dan juga dicotyledon. Monocotyledon atau Liliopsida ini merupakan tumbuhan herba semusim atau setahun yang memiliki kotiledon tunggal atau berkeping satu. Batangnya tidak bercabang, kemudian berkas pengangkutnya tersusun teratur, kemudian tipe kolateral dari batangnya itu tertutup, lalu tulang daunnya itu melengkung atau ada yang sejajar juga, akarnya selabut, dan juga bagian-bagian bunganya itu kelipatan 3. Contohnya apa? Contohnya adalah jagung atau zea mais. Kemudian ada kelompok dicotyledon atau Magnoliopsida. Ini merupakan tumbuhan yang berkayu karena memiliki kambium, lalu jumlah kotyledonnya ini berkeping 2, kemudian umumnya batangnya itu bercabang, lalu berkas pengangkutnya ini tersusun secara bersebelahan. Tipe kolateralnya itu terbuka, tulang daunnya menjari atau menyirip, memiliki akar tunggang, dan juga bunga yang memiliki kelipatan 4 atau 5. Nah, contohnya itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang memiliki bunga yang cukup menarik dengan kelipatan 4 atau 5. Salah satunya adalah bunga sepatu Hibiscus rosa sinensis.
Nah, yang terakhir adalah manfaat tumbuhan itu sendiri. Yang pertama menyediakan oksigen, kemudian sebagai sumber keanekaragaman makanan, sebagai sumber obat-obatan, membantu membersihkan lingkungan yang tercemar, dan juga sebagai tanaman hias yang memiliki nilai estetika. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.